pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jika dikaitkan bagaimana nilai-nilai ketakwaan kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan, teogianya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan, menyembelih hewan kurban. Jadi dari penangkapan ini tersangka satu orang berprofesi sebagai petani dan satu orang lagi berdasarkan KTP itu merupakan masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Momen Idul Adha diharapkan mampu mewujudkan kebersamaan dan memperketat tali persaudaraan sesama bangsa. Seorang mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyuasin. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 27 Mei 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, Idul Adha tidak hanya memberikan makna ketakwaan bagi yang berkurban, namun juga memberikan manfaat bagi yang membutuhkan sehingga tercipta wujud kebersamaan dan memperketat tali persaudaraan sesama bangsa. Idul Adha merupakan salah satu hari raya agama Islam. Banyak hal yang dapat dimaknai, salah satunya berkurban. Ustadz Bukron mengatakan berkurban salah satu ibadah melalui penyembelihan hewan yang bersifat sunnah muakkad bagi seorang muslim, sesuai kemampuan untuk dapat berkurban. Berkurban tidak hanya terhenti pada amal mengalirkan darah hewan kurban, namun semangat kebersamaan dalam menyembelih tidak hanya dinikmati bagi yang berkurban, tetapi menebar makna ketakwaan dan makna ketundukan dengan berbagi hewan kurban sesama muslim, bahkan juga mubah untuk saudara non-muslim. Berbagi hewan kurban menjadi wujud kebersamaan dan menjalin lebih erat tali persaudaraan sebagai anak bangsa. Bagaimana nilai-nilai ketakwaan kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan, teogianya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan, menyembelih hewan kurban, dan penyembelihan hewan kurban itu dalam hukumnya itu kan adalah bagian dari sunnah muakkad bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan, itu kan, punya pemendaharaan harta untuk bisa membeli hewan kurban. Maka kita disunnah muakkadkan, bahkan kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai di hari nahar, di hari kita hari raya Idul Adha, kecuali kita ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban. Selama ini ibadah berkurban tidak pernah memecah kalangan umat, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan. Hal ini menurut Ustadz Bukron menjadikan umat muslim dimaksimalkan untuk saling menghormati dan selalu bersama dalam kenegaraan Republik Indonesia. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Arkan Nur Wahidin, menjelaskan makna utama dari Hari Raya Idul Adha adalah bentuk ketaatan, ketakwaan, dan juga pengorbanan tertinggi umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercermin dari keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keikhlasan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Ia berharap semangat berkorban dapat menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga tercermin dalam sikap sosial yang lebih luas. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta
menjadi haji yang mabrur. Selain itu, ia juga mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumatera Selatan, agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Ia berharap para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Bagi saya, Hari Raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Momentum ini mengajarkan kita untuk saling berbagi, terutama masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Idul Adha juga pengingat untuk memperkuat rasa syukur kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat saya, Idul Adha adalah momen untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas antar warga. Tidak hanya beribadah, tapi juga bagaimana kita bisa berbagi rezeki dengan sesama. Nilai kebersamaan dan gotong royong saat pembagian kurban menjadi hal yang paling terasa setiap perayaan Idul Adha. Pendengar, untuk memaknai lebih dalam Hari Raya Idul Adha pada hari ini, kita simak wawancara singkat reporter RRI Aditya Abrianto bersama dengan Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang, Saim Mahardan. Baik Pak Saim, selaku Ketua Pembina MUI Kota Palembang, Pak Saim, ini berkaitan dengan Idul Adha. Pagi hari ini apa yang kita harapkan untuk kurban atau Idul Adha pada tahun ini Pak Saim? Ya, baik, pertama-tama kami mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melalui Idul Adha ini kita selalu punya rasa ingin berkorban, ada rasa solidaritas kita kepada masyarakat kaum duafa dan juga kepada pemerintah. Tentunya kita berharap tetap memperhatikan bahwa hewan-hewan korban itu tetap sehat sehingga tidak terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Pak Saim, apa yang diingatkan juga untuk masyarakat nanti saat pembagian hewan kurban atau daging kurban, apa yang diharapkan dan himbauan kepada masyarakat dan pemerintah mungkin Pak Saim? Ya, tentunya kita berharap kepada masyarakat, terutama misalnya panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban, ya bagikanlah hewan kurban itu dagingnya kepada yang memang betul-betul merasakan kenikmatan daripada hewan tersebut. Jadi yang penting masyarakat bisa merasakan daging hewan kurban itu sendiri. Dan kepada pemerintah tentunya berharap kalau bisa tentunya memberikan bantuan juga kepada masjid-masjid yang tentunya membutuhkan hewan kurban tersebut. Baik Pak Saim, sekali lagi saya mewakili RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu untuk Pak Saim dan juga khususnya mungkin MUI juga sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum Pak Saim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, seorang mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyuasin. Sebanyak 45 paket sabu berhasil diamankan dari lokasi penggerbekan. Jajaran Satres Narkoba Polres Banyuasin kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dalam operasi yang digelar Jumat lalu, polisi menangkap 2 orang tersangka di sebuah gudang yang berada di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Kasubit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial
IS 23 tahun seorang mahasiswa asal Kabupaten Ogan Ilir serta SJ 29 tahun yang berprofesi sebagai petani asal Banyuasin. Polisi menduga keduanya bekerja sama menjalankan aktivitas peredaran narkotika dengan memanfaatkan lokasi gudang untuk menghindari pengawasan warga di kawasan permukiman. Jadi dari penangkapan ini tersangka satu orang berprofesi sebagai petani dan satu orang lagi berdasarkan KTP itu merupakan masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa. Jadi modus operandinya narkotika jenis sabu ini disimpan oleh tersangka dan akan diedarkan di wilayah Banyuasin. Menurut Kompol Iputu Suryawan, dari hasil penggerbekan dan penggeledahan di lokasi, petugas berhasil menemukan sebanyak 45 paket sabu dengan total berat mencapai 15,60 gram. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa plastik klip, kotak penyimpanan, kaleng tisu, serta 2 unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas transaksi narkoba. Pihak kepolisian menyebutkan modus operandi yang digunakan para pelaku yakni menyimpan sabu di lokasi gudang sebelum nantinya diedarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin. Polisi juga mengungkap bahwa salah satu tersangka masih berstatus mahasiswa berdasarkan identitas kependudukannya. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan ruang kelas bagi kelas baru hingga pembangunan unit sekolah baru di Sumatera Selatan seiring meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Selatan dinilai belum diimbangi dengan kapasitas sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kondisi tersebut membuat kebutuhan penambahan ruang kelas baru hingga pembangunan unit sekolah baru semakin mendesak. Saat ini daya tampung siswa baru tingkat SMA di Sumatera Selatan tercatat hanya sekitar 69.000 siswa. Padahal berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tingkat SMA dibatasi maksimal 36 orang. Namun di sejumlah daerah kapasitas kelas terpaksa ditambah hingga 43 siswa. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tajudin Idris mengatakan pihaknya telah merekomendasikan penambahan ruang kelas baru maupun unit sekolah baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Jadi ada 2 sekolah baru, itu satu di Palembang, satu lagi tadi di mana tuh? Musirawas Utara. Itu. Kami udah merekomendasikan di rekomendasi pengajuan kami di rekomendasi teknis bahwa itu perlu ada penambahan RKB maupun USP. Karena pertambahan penduduk makin tinggi, Pak. Nambah terus. Menurut Tajudin, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diimbangi dengan pemerataan fasilitas pendidikan agar daya tampung siswa baru di Sumatera Selatan dapat terpenuhi secara optimal. Saat ini jumlah SMA, SMK, dan SLB di Sumsel tercatat mencapai 980 sekolah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang pastikan pangan Idul Adha bebas zat berbahaya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palembang memastikan stok pangan di pasar-pasar tradisional aman dikonsumsi menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepastian ini didapat setelah tim gabungan melakukan serangkaian uji petik mendadak di berbagai titik pasar utama di kota Palembang. Langkah preventif ini diambil untuk melindungi warga dari peredaran bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Pengawasan intensif dilakukan bersama pemerintah kota Palembang dengan menyisir pasar-pasar besar mulai dari Pasar Ulu, Pasar Padang Selasa, hingga Pasar KM5. Kepala BPOM Palembang, Yani Ardianti, mengungkapkan pihaknya telah mengambil puluhan sampel dari komoditas yang selama ini menjadi temuan pelanggaran. Fokus pengujian diarahkan pada produk-produk pangan basah dan kerupuk yang dicurigai mengandung bahan pengawet ilegal. Bukan uji untuk memastikan. Jadi tadi kita sudah lakukan sampling dan pengujian terhadap 21 sampel. Jenisnya ada mie basah, tahu putih, kemudian kerupuk, cincau, apalagi terasi ya, kerupuk yang ada merahnya, kerupuk jange yang kita curigai mengandung bahan seperti formalin, boraks, vitamin B, dan metanililo. Kita lakukan sampling dan pengujian, alhamdulillah hasilnya semuanya negatif, artinya aman dan bisa diperjualbelikan dengan aman dan dikonsumsi oleh masyarakat.
Hasil uji laboratorium di lapangan menunjukkan tren positif. Dari seluruh sampel yang diambil secara acak tersebut, tim ahli tidak menemukan satupun produk yang terkontaminasi zat berbahaya. Keberhasilan ini mengindikasikan tingkat kepatuhan pedagang dan produsen pangan di Palembang yang semakin membaik. Yana Pridani melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Momen Idul Adha diharapkan mampu mewujudkan kebersamaan dan memperekat tali persaudaraan sesama bangsa. Mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyu Asin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.